Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah di siang hari ini kita berkesempatan lagi untuk ngaji online, meneruskan pengajian kitab Tafsir Yasin Hamami kemarin di hari pertama bulan Ramadan. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Tetap semangat berpuasa. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan dalam menjalankan semua ibadah kita di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mari segera saja kita mulai pengajian di siang hari ini dengan tawassul bil Fatihah terlebih dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Yasin Hamami. Kemarin kita sudah membahas beberapa fadilah daripada membaca surat Yasin, yang salah satunya adalah bisa digunakan untuk mengusir segala bentuk ta'un alias penyakit atau wabah dalam skala besar, yang antara lain seperti yang sudah kita ketahui COVID-19 atau pandemi corona yang sedang kita alami sekarang di semua negara hampir seperti itu. Salah satu tawakal kita kepada Allah agar Allah mengangkat segala bentuk ta'un atau wabah berskala besar tersebut antara lain dengan mengistiqomahkan membaca surah Yasin. Apalagi fadilah daripada surah Yasin, wa man qara'aha fil laili, dan barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, maka keluarganya akan berada di dalam perlindungan Allah hingga waktu subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan ketika surah Yasin dibacakan kepada seorang mayit, khaffafat 'anhu 'adzabal qabri, maka surah Yasin tersebut bisa menjadi penyebab diringankannya siksa kubur dari si mayit tersebut. In kana min ahlil azabi, apabila mayit tersebut termasuk orang yang akan mendapatkan siksa. Wa illa, dan apabila mayit tadi bukan termasuk orang yang akan mendapatkan siksa, fatakunu fi ruhihi wa rohati ziyadatan, maka membaca surat Yasin akan menjadi tambahan untuk jiwanya dan kebahagiaannya. Li'annal qabra rawdatun min riyadil jinani, karena kuburan itu adalah merupakan taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nirani, atau lubang dari beberapa lubang api neraka. Jadi jelas salah satu fadilah surah Yasin adalah kalau dibacakan kepada seorang mayit atau pada saat kita ziarah kubur, kemudian pada saat ziarah kubur tersebut kita membacakan surah Yasin untuk ahli kubur kita pada saat ziarah kubur, atau mungkin pada saat kita membaca mengkholi mayit, pada saat kita membaca setiap Kamis malam Jum'ah, maka hal itu akan bisa meringankan siksa kubur daripada si mayit kalau memang dia berhak untuk mendapatkan siksa. Tapi kalau tidak, maka bacaan surah Yasin tersebut akan menjadi tambahan untuk ketenangan jiwanya dan kebahagiaannya di alam kubur. Karena alam kubur termasuk taman-taman surga atau termasuk lubang-lubang dari api neraka. Wa fi lafdhi Yasin khamsatu aqwalin, dan di dalam lafaz Yasin terdapat 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirina, sebagian ulama ahli tafsir berkata, Yasin ya insanu, Yasin itu maksudnya adalah ya insanu, wahai manusia.
Wa'adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Kebiasaan orang Arab itu adalah mengambil satu huruf dari setiap kata. Summa yatalaffadzuna bihi. Kemudian satu huruf tersebut dilafalkan oleh mereka. Wa ya'khuduna min ya'in nida'i ya'an. Dan mereka atau orang Arab mengambil huruf ya dari ya an-nida atau ya yang berfungsi untuk memanggil, wa minal insani sinan, dan dari lafaz al-insan diambil huruf sin. Farakkabuhuma, kemudian mereka merangkai atau menggabung pengambilan huruf ya nida dan huruf sin dari lafaz al-insan tersebut, fasara yasin, maka jadilah gabungan dari kedua kata tersebut menjadi Yasin. Wal muradu minhu ya Muhammadu alaihissalam. Sedangkan yang dimaksud dengan Yasin tersebut adalah ya Muhammadu alaihissalam, wahai Muhammad alaihissalam. Wa qala ba'dul mufassirina, dan sebagian ahli tafsir berkata, al muradu minhu ya sayyidal mursalina. Yang dimaksud dengan Yasin adalah lafaz ya sayyidal mursalina, wahai junjungan para rasul. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berpendapat, Yasin ismun min asma'il Qur'an. Yasin adalah satu nama dari beberapa nama Al-Qur'an. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Yasin adalah salah satu nama dari beberapa nama Allah Ta'ala. Wa qala ba'dhum, sebagian ahli tafsir mengatakan Yasin ismus surati. Yasin adalah nama salah satu surat dalam Al-Qur'an. Wa dzikra fi tafsir istirabadi anna lillahi ta'ala arba'ata alafi ismin. Disebutkan di dalam tafsir kitab Istirabadi bahwasanya Allah itu memiliki 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifu ghairullahi ta'ala. Yang 1.000 dari 4.000 nama tersebut yang mengetahuinya itu hanya Allah Ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikati. Yang 1.000 hanya diketahui oleh malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfudhi. Yang 1.000 itu ada di lauhil mahfud. Wa thalathumi'atin fit taurati. Yang 300 ada dalam kitab Taurat. Wa thalathumi'atin fil injili. Yang 300 ada di dalam kitab Injil. Wa thalathumi'atin fil zaburi. Yang 300 ada di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil qur'ani. Dan yang 100 dari 4.000 nama Allah tersebut ada dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una zahiratun. Yang 99 itu jelas, kelihatan, tertulis. Wa wahidun minha khafiyun, dan yang satu ini sifatnya samar atau tidak terlihat. Wa huwa al-ismul a'zam. Yang samar tadi namanya adalah al-ismul a'zam. La ya'rifu illal anbiya wal mursaluna. Yang hanya diketahui oleh para nabi dan para rasul. Jadi ini adalah beberapa pendapat ulama ahli tafsir tentang Yasin. Yasin itu apa saja? Yasin itu ada yang mengatakan Yasin, wahai manusia, ya insan. Ada yang mengatakan Yasin adalah termasuk nama daripada nama-nama Al-Quran. Ada yang mengatakan Yasin itu adalah termasuk nama dari beberapa namanya Allah. Ada yang mengatakan Yasin adalah termasuk nama surat dalam Al-Quran. Ada yang mentafsir Yasin adalah maksudnya atau kepanjangannya adalah ya Sayyidal Mursalin. Semuanya itu adalah pendapat daripada ulama ahli tafsir. Tapi yang jelas wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu tentang kebenaran maksud daripada Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Di atas atau ala siratim mustaqim, ada pada jalan yang lurus.
Al-muradu minas sirati, yang dimaksud dengan lafaz as-sirat, dinul islami, yaitu agama Islam. Yakni maksudnya adalah ya Muhammadu, wahai Muhammad, innaka laminal mursalina, sesungguhnya engkau termasuk beberapa utusan yang diutus oleh Allah. Wa dinuka, dan agamamu, dinul haqqi wal islami, adalah agama yang benar, wal islami, dan agama damai. Wal kuffaru, sedangkan orang-orang kafir, ala dinin batilin, agamanya adalah agama yang batil. Fa in qila, dan apabila dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu minal mursalina, Allah telah bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam termasuk utusan-utusan yang telah diutusnya. Fa in kana hadzal qasamul kuffari, kalau memang sumpah ini adalah untuk orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salamu laminal mursalina, agar mereka membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad termasuk utusan-utusan Allah, fahum la yusaddiquna, maka artinya mereka pada saat Allah bersumpah tersebut, maka mereka tidak membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-utusan Allah atau termasuk Rasul yang diutus oleh Allah. Wa in kana lil muslimina, dan apabila sumpah tersebut ditujukan untuk orang-orang muslim, bi ayyusaddiquna anna Muhammadan laminal mursalina, yang membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad termasuk utusan yang diutus oleh Allah, fahum yusaddiquna bila qasamin, maka sesungguhnya orang muslim tersebut membenarkan tentang kenabian dan risalah Nabi Muhammad bila qasamin, dengan tanpa sumpah. Fama faidatul qasamin, maka kemudian apa manfaat daripada Allah bersumpah tersebut? Ujiba, maka dijawab, bi anna Allah Ta'ala arada ayu akida kalamahu lil munkirina, bahwasanya Allah Ta'ala mengendaki untuk memperkuat firman-Nya kepada orang-orang yang ingkar. Fal qismu naw'un minat tauqidi, fal qasamu naw'un minat tauqidi, qasam atau sumpah termasuk salah satu versi untuk memperkuat. Falidzalika aqsamallahu ta'ala bihil hujjati, karena itulah Allah bersumpah dengan kerasulan Nabi Muhammad al-hujjati, untuk memberikan hujjah. Tanzilal azizir rahim, Tanzilal azizir rahim, bacalah Al-Quran yang diturunkan dari Zat yang maha perkasa dan maha penyayang. Tanzila fa'in quri'a bin nasbi, lafaz tanzila kalau dibaca dengan bacaan nasab, yakunu nasbuhu bil fi'il mahdhufi, maka nasabnya adalah dengan menggunakan fi'il yang terbuang. Fataqdiruhu, kira-kira dari fi'il yang dibuang tersebut adalah iqra' tanzilal azizi, yaitu lafaz iqra' tanzilal azizi, bacalah apa yang sudah diturunkan dari Zat yang maha perkasa, yakni ya Muhammadu, maksudnya adalah ya Muhammad, wa Muhammad, iqra' al-munazzala minal azizir rahimi, bacalah sesuatu yang telah diturunkan dari Zat yang maha perkasa dan maha pengasih. Fa in quri'a bir raf'i, apabila tanzila dibaca dengan bacaan rafa', yakunu khabaran li mubtada'in mahdhufin, maka lafaz tanzila tersebut menjadi khabar untuk mubtada' yang terbuang. Fataqdiruhu, maka kira-kira daripada mubtada' yang terbuang tersebut adalah hadzal qur'anu munazzalun 'alaika, Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad biwasitati Jibril alaihissalam minallahi,
dengan lantaran malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Azizi yang maha perkasa, Al-Ghalibi yaitu zat yang maha perkasa, Al-Muntaqimi yang memberikan sanksi minal ma'asi dari orang yang melakukan maksiat, Ar-Rahimi yang maha penyayang, lil muti'ina kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqra ya Muhammadu, maka bacalah wahai Muhammad hadzal Qur'ana, Quran ini, lil munkirina kepada orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u kalami hingga mereka mendengarkan firmanku, wa yakhafu minni dan mereka takut kepadaku, wa yaji'u ilal insafi dan mereka datang untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas sekali di dalam tafsir surah Yasin berikutnya ini bahwasanya Allah bersumpah dengan berfirman, innaka laminal mursalin Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, innaka laminal mursalin, bahwasanya Nabi Muhammad adalah termasuk utusan yang diutusnya, ala siratim mustaqim, yang ada pada jalan yang lurus, alias yang agamanya adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, tanzilal azizir rahim, agar Nabi Muhammad SAW membacakan isi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada beliau, kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir Quraisy, agar mereka mau memahami dan pada akhirnya mau beriman kepada Allah dengan membenarkan risalah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Demikian para pemirsa yang budiman, pengajian singkat pada siang hari ini yang bisa kita kaji pada hari yang kedua bulan Ramadan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diberikan kemanfaatan terhadap semua ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.